Karena villa tersebut nggak pernah dikunjungin, lama-kelamaan villa tersebut menjadi tempat yang angker. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Di malam hari ini aku bakal ngebahas tentang sebuah villa yang terkenal angker, tepatnya di Malaysia, yang bernama Villa Nabila. Nah, buat orang Malaysia ini pasti udah nggak asing dengan namanya Villa Nabila. Villa yang dulu terkenal banget sangat angker, bahkan sampai hari ini. Nah, di mana villa ini dulunya tuh sangat-sangat megah. Nah guys, gimana kelanjutan cerita dari kasus Villa Nabila? Kita langsung masuk aja ke videonya. Let's go! Di atas sebuah bukit yang sangat sunyi, tepatnya di Johor Bahru, Malaysia, berdiri sebuah bangunan yang konon katanya menyimpan banyak misteri. Dulunya tempat ini sangat megah, namun sekarang villa ini sangat-sangat terbengkalai dan juga dikenal sebagai salah satu tempat paling berhantu yang berada di Malaysia, yang bernama Villa Nabila. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sejarah singkat dari Villa Nabila ini. Villa Nabila dibangun pada tahun 1930-an. Nah, awalnya Villa Nabila ini bukanlah Villa Nabila ya namanya, namun namanya itu adalah Christian Palace, sebuah bangunan mewah bergaya kolonial yang dimana view-nya itu langsung berhadapan dengan laut. Bangunan ini memiliki struktur yang unik memadukan gaya Eropa dengan pilarnya bergaya gotik dan juga struktur rumah panggung tradisional. Jadi kayak model-modelan rumah zaman dulu gitu loh. Kalau misalnya kalian lihat di kartun Upin Ipin. Nah, kayak gitu. Nah, menurut cerita, awalnya Villa Nabila ini dibangun oleh seorang pengusaha sukses asal Singapura yang bernama Datuk Setiawan. Nah, di mana villa ini dibangun awalnya itu dirancang sebagai tempat liburan bagi keluarganya si Dato ini. Namun nih guys, pada tahun 1981, anak bungsu dari Datuk Setiawan ini tiba-tiba menghilang misterius di villa tersebut. Bahkan pihak dari keluarga sudah mencari Nabila ini ke seluruh penjuru villa. Namun nyatanya Nabila itu tidak pernah ditemukan. Setelah beberapa lama pencarian nih, akhirnya beberapa bulan kemudian Nabila ini ditemukan. Dia ditemukan di sebuah sungai dekat villa dalam keadaan yang sangat mengerikan dan tubuhnya itu ya pasti sudah meninggal dunia. Bahkan nih guys, hingga kini nggak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Nabila. Nah, sejak saat itu muncullah beberapa kejadian-kejadian menyeramkan. Beberapa orang yang percaya bahwa Nabila itu arwahnya itu masih bergentayangan di villa tersebut. Bahkan banyak pengunjung yang di saat main ke villa Nabila itu, mereka sering diganggu, bahkan mengalami kejadian-kejadian mistis. Beberapa dari pengunjung ini melihat sosok misterius yang bahkan berjalan mengelilingi Villa Nabila. Karena setelah kejadian Nabila itu menghilang guys, Villa Nabila itu benar-benar ditinggalin sama Datuk Setiawan dan juga keluarganya. Lama-kelamaan ke rumah tersebut kosong karena ditinggalkan dari waktu ke waktu. Karena villa tersebut nggak pernah dikunjungin, lama-kelamaan villa tersebut menjadi tempat yang angker. Namun nih guys, ada beberapa versi tentang Villa Nabila ini. Dimana cerita yang pertama, seluruh anggota keluarga dari Villa Nabila itu dihilangkan nyawanya oleh seorang pembantu mereka. Ini adalah salah satu cerita yang paling terkenal di kalangan masyarakat, di mana dulunya ada seorang pembantu menghilangkan nyawa seluruh anggota keluarga pemilik villa tersebut, di mana sang pembantu melakukan semua itu adalah untuk mendapatkan warisan. Kemudian setelah dia menghilangkan nyawa mereka, mayat mereka itu disembunyikan dalam sebuah dinding, tepatnya di dalam rumah tersebut. Nah, yang kedua adalah ayah yang membunuh anggota keluarganya. Nah, di mana versi lain menceritakan bahwa dulunya ada seorang ayah, dia itu mengalami depresi karena bangkrut. Karena dia memiliki penyakit mental, setelah dia bangkrut, dia itu menghilangkan nyawa seluruh anggota keluarganya. Setelah dia menghilangkan nyawa seluruh anggota keluarganya, dia menghilangkan nyawanya sendiri. Dan versi yang ketiga adalah penghilangan nyawa oleh ibu tiri. Ada juga kisah yang ketiga, di mana ini adalah seorang ibu tiri, di mana dia itu iri sama Nabila. Nabila ini adalah anak tirinya, karena Nabila mendapatkan warisan yang sangat banyak. Setelah itu dia gelap mata, dia membunuh Nabila. Dan setelah itu Nabila dikuburkan, yaitu di dinding-dinding tembok rumah itu. Meskipun nggak ada bukti yang konkret nih yang bisa mendukung kisah-kisah ini, namun legenda-legenda tersebut nih telah memperkuat reputasi Villa Nabila sebagai salah satu tempat yang sangat angker di Malaysia. Ada beberapa kisah nyata yang pernah terjadi di Villa Nabila, yaitu pada tahun 2013. Villa Nabila kembali menjadi sorotan media, di mana ada seorang teman-temannya ini nih kehilangan satu temannya lagi. Dia itu masih berumur 16 tahun, di mana awalnya ada 23 remaja masuk ke Villa Nabila. Tetapi satu teman mereka itu hilang, sehingga menghilangnya salah satu remaja ini memicu perdebatan masyarakat. Karena banyak masyarakat yang percaya bahwa remaja itu sudah disembunyiin oleh makhluk halus. Namun ternyata 3 hari kemudian remaja ini ditemukan, dia itu selamat. Nah, ditemukan di mana nih si remaja ini? Ditemukan di rumah temennya. Dan pada saat itu polisi mengkonfirmasi bahwa nggak ada unsur mistis dalam hilangnya satu remaja ini. Namun pertanyaannya, kenapa teman-temannya ini nggak tahu kalau remaja ini tuh lagi di rumah temannya satu lagi gitu loh? Apakah semua itu cuma prank? Ataukah emang remaja-remaja ini lagi ngerjain polisi? Ada juga cerita si penunggu jendela di Villa Nabila. Cerita ini dialami oleh seorang laki-laki bernama Hakim. Pada saat itu, Hakim ini bersama ketiga temannya masuk ke Villa Nabila. Ada Zul, Amira, dan juga Boy. Mereka itu memutuskan masuk ke Villa Nabila itu tengah malam dengan tujuan untuk membuat konten di YouTube.
Nah, di mana Hakim ini bercerita kalau pada saat itu mereka tuh sudah prepare lah gitu, udah bawa kamera, udah bawa senter, walaupun sebenarnya keberanian mereka itu cuma tipis tisu. Bahkan tisu itu dibagi dua, saking tipisnya. Sampainya mereka di Villa Nabila, mereka memutuskan buat masuk. Namun saat mereka tuh masuk ke dalam, tiba-tiba suasana itu berubah menjadi sangat-sangat dingin, sangat-sangat pengap, dan bahkan tercium bau tanah bercampur besi. Ya gimana sih, kayak villa udah lama nggak ditempatin gitu, berlumut. Nah, tepat di depan mereka ada sebuah lorong. Lorong itu memiliki sebuah jendela yang sangat besar. Nah, di sanalah si Hakim ini melihat sosok tersebut. Dia melihat ada sosok putih, nggak bergerak sama sekali. Bahkan rambut panjang si wanita ini tuh menutupi mukanya. Dan sosok wanita ini menatap Hakim. Nah, padahal menurut Hakim, matanya itu nggak nampak. Tapi Hakim ini ngerasa kalau sosok tersebut seperti lagi ngelihat dirinya. Pada saat itu, Hakim ini suara detak jantung tuh makin cepet. Duk, 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 takut dia. Dia itu membeku. Bahkan pada saat itu, lagi takut-takutnya, lampu senter dia itu tiba-tiba mati mendadak. Tiga temannya juga sama nih, takutan. Amira, seorang perempuan, itu nangis jerit-jerit. Boy muntah-muntah, dan bahkan Zul ini membaca ayat kursi dengan tubuh yang sangat gemeteran. Saking takutnya mereka, akhirnya mereka memutuskan buat lari. Namun semakin jauh mereka lari, semakin cepat mereka lari, tapi ujung-ujungnya mereka itu selalu kembali lagi di tempat semula. Jadi seperti mereka itu nggak pernah kemana-mana. Sampai akhirnya nih, mereka menemukan sebuah ruangan yang sebelumnya tuh nggak ada di situ. Dan di dindingnya itu ada sebuah coretan merah yang bertuliskan, Nabila belum pergi. Nah, pada akhirnya setelah menjelang subuh tiba, mereka berempat nih akhirnya bisa keluarlah dari Villa Nabila itu. Namun walaupun mereka itu sudah keluar nih, mereka berempat mengalami mimpi buruk yang sama selama 1 minggu penuh. Nah, di dalam mimpi mereka berdiri di depan jendela villa sambil melihat keluar. Tapi yang mereka lihat bukanlah Johor Bahru, tapi lautan yang sangat merah. Dan pas di belakang mereka ada sebuah suara bisikan yang berkata, "Kamu sudah masuk, maka kamu nggak akan pernah bisa keluar." Jadi selama seminggu mereka setelah keluar dari tempat Villa Nabila ini, mereka itu selalu memimpikan hal itu. Nah, gimana guys menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan cerita-cerita horor yang pernah terjadi di Villa Nabila? Nah, buat kalian orang Malaysia, boleh ceritakan di kolom komentar. Kalau kalian pernah masuk ke Villa Nabila, atau nggak kalian punya cerita-cerita misteri tentang Villa Nabila, boleh tuliskan di kolom komentar. Nah, Villa Nabila tetap berdiri sampai hari ini. Bahkan saat ini sudah berubah menjadi sebuah tempat perlindungan buat anjing liar. Tetapi bagi mereka yang pernah masuk pasti tahu bahwa bangunan itu belumlah benar-benar mati. Nabila juga belum benar-benar pergi. Nah, kalau ada sesuatu yang belum aku sampaikan, bolehlah kalian tulis di kolom komentar. Nah guys, sampai di sini video kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka dengan cerita-cerita misteri seperti ini, boleh kalian like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru dari aku. Dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. See you in the next video. Bye-bye.